ashabihi wa ikhwani. Ibu-ibu dan bapak-bapak, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang bahagia ini kita akan bahas tentang sifat-sifat istri yang solehah. Sungguhnya istri yang solehah adalah seindah-indah nikmat, seindah-indah anugerah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya mata' wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah." Dunia ini adalah kesenangan dan sebaik-baik kesenangan dari dunia ini adalah istri yang solehah. Maka seorang lelaki yang paling berbahagia di dunia ini adalah yang memiliki istri yang solehah. Demikian juga dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Arba'un minas sa'adah." 4 perkara yang merupakan sebab kebahagiaan. Ada 4 perkara yang merupakan sebab kebahagiaan. Yang Rasulullah SAW sebutkan pertama kali adalah al-mar'atu salihah, istri yang solehah. Kemudian al-maskanul wasi', tempat tinggal yang luas. Kemudian al-markabul hani, tunggangan atau kendaraan yang menyenangkan. Kemudian yang keempat adalah al-jarus salih, yaitu tetangga yang baik. Ini semua adalah sebab kebahagiaan. Kalau memiliki tetangga yang baik tentu kita bahagia. Memiliki rumah yang luas juga menyenangkan, melapangkan dada, rumah yang luas tidak sempit. Memiliki kendaraan yang menyenangkan, mudah ditunggangi. Kalau zaman sekarang mobil yang enak dinaiki, memberi kenyamanan, tentu adalah sebab kebahagiaan. Namun ini semua masih kalah dengan istri yang solehah. Dia adalah sebab utama kebahagiaan. Percuma seorang memiliki rumah yang luas, kendaraan yang mewah, tetangga yang baik, tapi ternyata istrinya tidak solehah. Dia tidak merasa aman dengan istrinya, ya. Dia merasa kesengsaraan dengan keberadaan istrinya yang tidak solehah. Maka kalau saya bilang lelaki paling bahagia adalah lelaki yang memiliki istri yang solehah, maka sebaliknya lelaki yang sangat sengsara adalah lelaki yang memiliki istri yang tidak solehah. Seorang lelaki kalau tidak memiliki istri yang tidak solehah, seakan-akan azab neraka yang disegerakan. Seakan-akan apa ibu-ibu? Azab neraka yang disegerakan. Tetapi kalau dia memiliki istri yang solehah, seakan-akan bidadari surga yang disegerakan. Oleh karenanya kajian kita ini terkhususan kepada para ummahat, kepada para akhwat, kepada nisaul muslimat, agar mereka berupaya, berusaha menjadi wanita yang solehah. Karena itu adalah bekal untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia, terlebih lagi kebahagiaan abadi di akhirat kelak. Wanita yang tidak solehah sengsara hidupnya. Wanita tidak solehah sengsara hidupnya. Yang angkat suara terhadap suaminya, membentak suaminya, tidak nurut sama suaminya. Lihat apakah dia wanita bahagia? Tidak, dia tidak wanita bahagia. Dia sengsara. Kenapa dia sengsara? Karena dia tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan kebahagiaan itu dengan taat kepada Allah dan Rasulnya. Coba lihat wanita yang bahagia, yang solehah, yang nurut sama suami, yang taat kepada suami, tidak mengangkat suara kepada suami, tidak menyelisih perintah suami. Maka itulah wanita yang bahagia. Allah segerakan kebahagiaan di dunia, terlebih lagi kalau di akhirat kelak. Maka siapa yang ingin bahagia di dunia, terlebih lagi di akhirat, maka berusaha menjadi istri yang solehah. Taib, apa itu istri yang solehah? Secara umum sebagaimana saya sampaikan pada pertemuan lalu, namanya seorang yang soleh, yaitu seorang yang menunaikan hak Allah dan hak orang-orang terdekatnya. Hak Allah dan hak manusia. Kapan seorang menunaikan hak Allah dan hak manusia, maka dia dikatakan soleh. Sebagaimana istri solehah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Fas-salihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah." Kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan wanita-wanita solehah adalah qanitat. Qanitat yaitu taat beribadah kepada Allah, kuat beribadah kepada Allah, tidak buru-buru dalam beribadah kepada Allah, menikmati ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, menikmati salat malamnya, menikmati baca Qur'annya, ya. Menikmati salat 5 waktunya, ya. Puasanya, dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri wanita salehah selain terkait dengan hak Allah untuk ditaati, dia juga menunaikan hak manusia, dan di antara manusia yang paling besar haknya terhadap seorang wanita adalah suaminya. Makanya setelah itu Allah sebut, setelah hak Allah, Allah sebut hak suami. Kata Allah, "Fas-salihatu qanitatun." Wanita-wanita salehah adalah yang
taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, qanitat yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian hafizatun lil ghaib. Bima hafizallah. Yang wanita tersebut adalah wanita-wanita yang menjaga hak suaminya lil ghaib ketika suaminya tidak di rumah. Ketika suaminya tidak di rumah. Allah sebutkan ciri wanita salehah, jangankan suaminya lagi di rumah, bahkan suaminya lagi tidak di rumah, dia menjaga hak suaminya, dia menjaga harga diri suaminya, dia menjaga harta suaminya, dia menjaga hak-hak suaminya sementara suaminya tidak di rumah. Tetapi Allah isyaratkan wanita salehah tidak akan bisa begini kecuali dia bersandar kepada Allah. Makanya setelah itu Allah berfirman, bima hafizallah, yaitu dengan yang Allah membuat dia bisa menjaga hak-hak tersebut. Isyarat kepada para wanita salehah, kalau ingin menjadi wanita salehah, bertawakal dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk menjadi wanita salehah butuh kesabaran yang panjang. Untuk taat kepada suami butuh kesabaran yang panjang. Untuk menikmati berkhidmat kepada suami, melayani suami butuh juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka cuma ngaji-ngaji saja terkadang tidak merubah seseorang. Kalau dia tidak minta kepada Allah, tidak bertawakal kepada Allah, tidak memohon kepada Allah. Saya sedih ketika mendengar ada orang sudah lama ngaji namun tidak berubah ya. Ada seorang lelaki datang kepada saya, ini kisah nyata ya. Datang kepada saya, "Ustaz, istri saya ini, istri saya gini ngomel-ngomel. Kalau saya datangi tidak mau didatangi, kalau saya nyuruh selalu enggak nurut, membentak, mengini. Ada dua hal yang aneh. Yang aneh pertama, orang ini adalah apa bilangnya? Salah seorang anggota dari ABRI. Ternyata dia kalah sama istrinya. Punya kedudukan yang tinggi. Ini yang pertama buat saya lucu. Ini gimana? Bentak-bentak orang bisa, dibentak istri langsung. Bukan orang biasa, bukan pedagang, bukan. Ini punya pangkat, punya jabatan. Tapi dia nggak bisa berkutik di hadapan apa? Istrinya. Inilah ngeluh ini. Yang kedua yang bikin saya lucu dan kesel, saya bilang, istri bapak nggak ngaji. Lah Ustaz, justru istri saya panitia pengajian. Allahu Akbar. Ini menunjukkan bahwasanya sekedar ngaji-ngaji saja terkadang tidak merubah seseorang. Kalau dia tidak niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, tidak meminta taufik kepada Allah, tidak tulus, maka tidak berubah. Jangankan ikut pengajian, panitia pengajian kurang ajar sama suaminya. Ini kisah nyata ya. Maka saya dengar itu saya mau ketawa sedih sampai dia nangis-nangis di hadapan saya, bapak ini ya. Kasihan ya. Zalim banget istrinya ya. Baik. Jadi Allah mengatakan tentang sifat wanita salehah, fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wanita-wanita salehah itu adalah yang ibadah kepada Allah, qanitat, rajin beribadah kepada Allah, kemudian menjaga hak suami, hafizatun lil ghaibi, menjaga hak-hak suami ketika suami tidak di rumah, sedang keluar rumah. Apalagi kalau suaminya di rumah, tentu dia lebih lagi menjaga hak suaminya. Tapi Allah katakan bima hafizallah, dia bisa menjaga hak suaminya karena Allah memberi penjagaan. Allah yang buat dia bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menyebutkan sifat wanita salehah dalam ayat ini terkait dengan hak-hak yang lain. Padahal kita tahu seorang wanita dikelilingi oleh banyak hak, mungkin hak orang tuanya, hak kakak adiknya, hak tetangga, hak anak-anaknya. Kenapa Allah hanya sebutkan hak suami? Wallahu alam, karena suami adalah orang yang paling punya hak terbesar atas istrinya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairillah la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau saya boleh menyuruh seorang sujud kepada selain Allah, maka saya akan perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya. Kenapa? Li'idhami haqqihi 'alaiha, karena hak suami paling besar terhadap wanita. Hak suami paling besar terhadap wanita. Ini harus dicamkan oleh para wanita ya. Dicamkan oleh para wanita. Oleh karenanya kalau sudah masalah rumah tangga, maka suami dikedepankan daripada orang tua kalau urusan rumah tangga. Hak suami dikedepankan daripada hak orang tua. Dan ini kenapa syariat mengatur demikian? Karena
kenyamanan dalam keluarga. Ini penting bagi kemajuan Islam. Islam dibangun di atas generasi-generasi. Nah, generasi ini kalau tumbuh dalam keluarga yang nyaman, dalam keluarga yang bertakwa kepada Allah, yang dimana istri tahu hak suami dan suami tahu hak istri, maka anak-anak akan tumbuh dengan berkualitas. Ini demi masa depan Islam. Oleh karena dalam hal ini urusan rumah tangga, istri harus mengedepankan hak suami daripada hak orang tua. Misalnya suami mengatakan, sayang kita harus tinggal di Bandung, kita nggak bisa tinggal di Bekasi. Orang tuanya mengatakan, nak kamu putri ayah satu-satunya, kamu harus tinggal di Bekasi biar tidak jauh dari ayah misalnya. Saat itu dia harus nurut siapa? Dia harus nurut suaminya. Karena ini terkait dengan hak rumah tangga. Kenapa? Karena syariat melihat maslahat yang besar ketika rumah tangga berjalan dengan nyaman. Karena ini adalah lingkungan untuk tumbuh generasi-generasi Islam di kemudian hari. Kalau suami istri cekcok melulu, maka kasihan anak-anak. Maka ini berdampak buruk untuk generasi masa depan Islam. Oleh karenanya, kenapa di antara hikmah hak suami didahulukan daripada hak orang tua dalam urusan rumah tangga? Tentunya tidak secara mutlak, tetapi secara urusan rumah tangga hak suami lebih didahulukan daripada hak orang tua. Makanya Nabi mengatakan, kalau saya boleh menyuruh seorang wanita sujud, kalau saya boleh menyuruh seseorang sujud kepada selain Allah, saya akan menyuruh seorang wanita sujud kepada suaminya. Kenapa begitu agung dan besarnya hak suami? Dari sini ciri wanita salehah adalah wanita yang rajin beribadah kepada Allah dan dia menunaikan hak-hak suaminya. Mudah, itulah wanita salehah. Ini secara umum. Tapi bimbing dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menyebutkan ada sekitar 20 ciri wanita salehah yang akan saya sebutkan. Ya. Mudah-mudahan ibu-ibu memiliki 20 sifat itu semuanya. Mudah-mudahan. Meskipun agak mustahil ya. Agak mustahil ya, tapi semoga ya, semoga. Terkadang terlupakan. Secara teori kadang tahu, ketika praktek sering terlupakan, maka tidak mengapa kalau perlu diingatkan. Tapi ciri yang pertama, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentunya penerapan sebagaimana yang disebut oleh ayat, yaitu dia taat kepada Allah dan dia taat kepada suaminya. Taat kepada Allah kemudian taat kepada suaminya. Ayat tadi sudah kita sebutkan, ciri wanita salehah yaitu rajin beribadah dan taat kepada suaminya. Dan ini ditekankan oleh Nabi SAW juga. Kata Rasulullah SAW, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Jika seorang wanita salat 5 waktu, wa shamat syahraha, kemudian dia berpuasa bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, dan dia menjaga kemaluannya, wa ata'at zaujaha, dan dia taat kepada suaminya, qila laha, maka dikatakan kepadanya, udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Masuklah engkau wahai sang wanita ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau sukai. Subhanallah, ini diantara kemudahan yang Allah berikan kepada wanita. Tidak usah terlalu banyak ibadah, tidak usah mengangkat pedang untuk berjihad, tidak usah keluar pergi mencari nafkah susah-susah. Udah salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, jaga kemaluan, ya, taat sama suami. Sudah masuk surga dari pintu mana saja yang dikehendaki. Ini diantara kemudahan yang Allah berikan kepada wanita. Nabi tidak menyebutkan ciri wanita yang masuk surga dari mana pintu saja, dari pintu mana saja harus salat sunnah. Rasulullah menyebutkan idza shallatil mar'atu khamsaha, kalau dia salat 5 waktu, meskipun dia tidak salat qobliyah dan ba'diyah, meskipun dia tidak salat tahajud, meskipun dia tidak salat duha, kemudian dia hanya puasa bulan Ramadan, meskipun dia tidak puasa Senin Kemis, tidak puasa Daud, kemudian tidak puasa Asyura, tidak puasa Dzulhijjah, tidak apa-apa, yang penting dia puasa bulan Ramadan, ngerjakan yang wajib-wajib aja. Kemudian yang berikutnya hafizat farjah, dia jaga kemaluannya, dia tidak membuka relasi dengan laki-laki yang tidak boleh dia atau tidak halal baginya. Dia tidak membuka relasi dengan teman-teman lamanya dengan alasan reuni, kemudian dia cekakaan ketawa ketiwi dengan lelaki lain.
Iya, cekakaan-cekakaan kalau bahasa. Ya. Bahasa apa itu? Bahasa Jawa Timur ya. Ketawa ketiwi sama lelaki lain yang tidak dia lakukan sama suaminya. Dia jaga kemaluannya, tidak membuka relasi dengan laki manapun, ya. Dia jaga kemaluannya, jaga dirinya. Saya rasa tidak susah. Salat 5 waktu tidak susah, puasa bulan Ramadan tidak susah. Jaga kemaluan tidak susah. Yang keempat yang susah, taat sama suami. Ini yang berat. Sebenarnya ini mudah, cuma berat untuk wanita zaman now. Ya. Tapi ya begitulah. Ya. Lagi wanita yang mungkin manja dulu sama orang tuanya. Banyak wanita yang tidak disiapkan orang tuanya untuk menjadi istri soleha. Tidak diwasiatkan oleh ayah ibunya agar menjadi istri soleha. Kemudian tumbuh berkembang sekedarnya. Bekal agama kurang. Maka ketika jadi istri tidak soleha. Mudah membantah, mudah. Oleh karenanya wanita siapa saja yang taat kepada suaminya, ya, maka dia sangat mudah masuk surga, bahkan dari pintu mana saja dia sangat mudah masuk surga. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Sungguhnya para lelaki adalah qawwamun, pemimpin di keluarga, di atas pemimpin para wanita. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Ai al-umara." Para lelaki di rumah itu amir-amir, tahu amir, prince, pangeran, raja, putra mahkota di rumah. Maka wanita mana saja yang bisa membuat suaminya merasa seperti amir, itu wanita soleha. Ibu-ibu coba diulang. Wanita mana saja yang bisa membuat suaminya merasa sebagai pemimpin di rumah, amir, maka dia wanita yang soleha. Maka ibu berjuang bagaimana membuat suami merasa sayalah pemimpin kepala keluarga, sayalah prince di rumah saya adalah amir di rumah saya. Jika yang terjadi sebaliknya, ini musibah bagi wanita. Dia menjadikan suaminya tidak merasa sebagai amir, tapi sebagai apa? Sebagai kucing di rumah, sebagai babu di rumah. Dibentak-bentak, dimarah-marah, diperintah-perintah. Ini musibah bagi wanita. Ini ciri-ciri wanita masuk neraka jahanam. Oleh karenanya ketika Nabi menyebutkan cara mudah bagi wanita masuk surga adalah dengan taat kepada suaminya, maka cara mudah wanita masuk neraka dengan membangkang kepada suaminya. Tinggal ibu-ibu mau pilih, mau masuk surga dengan cepat atau masuk neraka dengan cepat. Makanya ketika Nabi SAW menasihati para wanita ketika sholat Id, setelah Rasulullah SAW berkhutbah kepada para lelaki, kemudian Rasulullah SAW maju menuju barisan wanita, khusus menasihati mereka. Kata Nabi SAW, "Ya ma'syaran nisa tasaddaqna." Wahai para wanita, bersedekahlah. Fa inna kunna aktsara hatabi jahannam, karena kebanyakan kalian penghuni neraka jahannam. Seorang wanita berkata, "Lima ya Rasulullah, kenapa banyak wanita penghuni neraka jahannam?" Kata Nabi SAW, "Li'anna kunna takfurnal ashir." Karena kalian tidak, yaitu kalian kufur kepada suami, itu tidak pandai bersyukur kepada suami. Di antara bentuk tidak bersyukur kepada suami, tidak tahu terima kasih sama suami, membangkang kepada suami, angkat suara kepada suami. Suami bilang A, dia bilang B, suami ke utara, dia ke selatan. Menyelisih suami selalu. Ini wanita bersyukur enggak seperti ini? Tidak bersyukur. Ini ciri wanita penghuni neraka jahanam. Waktu sirna syakah, suka mengeluh. Ciri wanita penghuni neraka jahanam, suka mengeluh. Dia mengeluh dengan kehidupannya, dia mengeluhkan suaminya kepada orang lain. Wa tukthirna la'nah, dan suka mengumpat. Jadi demikianlah sebagaimana ibadah yang sangat agung bagi seorang istri adalah taat kepada suami, maka maksiat yang sangat besar adalah membangkang kepada suami. Sampai sebenarnya mengatakan Rasulullah ketika berkata wa takfurnal ashir, kalian kufur kepada suami, ada yang mengatakan disebut kufur karena ini kufur asghar yang menunjukkan dosa tersebut dosa besar, ya. Oleh karenanya ibu-ibu yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, berusahalah menjadi istri soleha, ya. Kalau suami bicara, dengerin, tunjukkan penghormatan kepada suami, ya. Latihan, ya. Layani suami, ya. Jangan angkat suara di hadapan suami.
Berdiskusi boleh, nggak ada masalah. Diskusi, Mas kalau begini bagaimana, Abang kalau begini bagaimana, ya, Abi kalau begini bagaimana. Tapi keputusan tetap di tangan apa? Suami. Kecuali kalau suami memerintahkan kepada yang haram, maka tidak boleh ditaati. Selama perkara yang diperintahkan bukan perkara yang haram, hanya perbedaan sudut pandang, maka keputusan di tangan apa? Suami. Itu konsekuensi sebagai istri yang solehah, nurut kepada suami. Adapun tidak taat kepada suami adalah ya ciri wanita penghuni neraka jahanam. Waliyadzubillah. Taib. Maka sedih kalau kita mendapati rumah tangga kemudian isinya angkat suara sini, angkat suara sana, suaminya angkat suara, istrinya lebih tinggi lagi suaranya. Lihat hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi ahli baitin khairan adkhala alaihimur rifqa." Kalau Allah menghendaki kebaikan pada suatu keluarga, Allah akan masukkan kelembutan dalam keluarga tersebut. Suaminya berkata dia nurut, bukan suaminya ngomong diangkat suara, membangkang. Anak-anaknya melihat bagaimana ibunya membangkang kepada suaminya, ya. Saya kemarin ngobrol sama seorang, dia ingin menikahkan putranya dengan seorang wanita yang menurut dia soleha. Dia sudah sama istrinya sudah target wanita itu, ini bagus nih buat putra kita. Jangan kita cari orang kaya, ini kebetulan pas-pasan hidupnya ini bagus. Insya Allah kalau jadi istri pandai bersyukur. Kalau istri orang kaya kayaknya kurang bersyukur. Ini pandangan dia ya. Mau cari istri calon mantu yang miskin. Ketika dia sudah pas, ini wanita oke, kemudian akhlak bagus, tiba-tiba suatu hari dia ke rumah calon mantunya tersebut, tiba-tiba calon besannya atau yang mau dijadikan calon besannya tersebut, ibu dari wanita ini teriak-teriak, bentak-bentak bapaknya. Akhirnya teman saya berubah pikiran. Kayaknya enggak deh. Khawatir nanti anak kita digituin sama anaknya. Jadi itu benar. Ini kejadian beneran. Saya pernah menghadapi kasus, saya sering sampaikan hal ini. Saya pernah menghadapi kasus seorang wanita kurang ajar sama suaminya. Sampai diginikan suaminya, pegang kerah bajunya. Ketika ditanya, dia biasa melihat ibunya gituin bapaknya. Jadi dia sudah terlatih melihat ibunya sering gituin bapaknya, sehingga tanpa disadari oleh ibunya telah mengajarkan dosa jariah kepada putrinya. Putrinya ini kurang ajar sama suaminya bertahun-tahun. Kenapa? Niru apa? Ibunya. Maka ibu-ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, jaga akhlak kepada suami. Tunjukkan ketaatan kepada suami agar putri-putri ibu nanti kalau dia menikah seperti itu. Dia tidak pernah lihat nuansana teriakan-teriakan, ribut-ribut, ibunya angkat suara kepada ayahnya, sehingga tidak tergambarkan ada kejadian tersebut. Sehingga ketika dia menikah, dia adem ayem, lembut. Beda kalau tinggal di rumah yang di situ ibunya ngamuk-ngamukin bapaknya, nunjuk-nunjuk bapaknya, pegang kerah baju bapaknya dipukul sama ibunya. Ternyata dalam kamar ada sabuk hitam ibunya. Ada wanita seperti itu. Gimana anaknya? Psikologi anaknya lihat ibunya seperti itu. Terpengaruh atau tidak? Terpengaruh. Maka kita cari pahala, sabar. Kalau suami ini kita diskusi, mas enggak begitu, tapi tetap keputusan di tangan suami. Taat kepada suami, pahalanya besar. Jangan ibu-ibu sangka taat itu cuma baca Quran, sholat malam, sholat duha. Taat sama suami, itu pahalanya besar. Bahkan sebab utama masuk surga. Bahkan bisa masuk dari pintu mana saja di surga. Kurang apa lagi janji Nabi SAW kepada wanita yang taat kepada suaminya. Baik, ibu-ibu siap jadi istri solehah? Jangan ngomong doang, omong doang. Ibu-ibu siap jadi istri solehah? Insya Allah. Bilang apa? Insya Allah. Semoga Allah kuatkan ibu-ibu menjadi istri yang solehah. Harus sabar ibu-ibu, hidup cuma sebentar. Hidup cuma sebentar. Jangan isi hari-hari dengan dosa.
isilah hari-hari dengan ketaatan kepada Allah, dengan menerapkannya pada taat kepada suami. Taib, itu ciri pertama. Ciri yang kedua, sifat istri soleha adalah memasukkan rasa senang ke dalam hati suaminya dan juga kepada anak-anak. Dia mikir gimana nyenangin suami, itu jadi pikirannya selalu, gimana suami saya senang, gimana suami saya senang, apa sih yang disukai oleh suami saya. Makanya di antara kecerdasan seorang istri soleha, dia mengenali apa yang disukai oleh suaminya. Dia catat, suami saya sukanya begini, 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 begini. Dan juga berusaha mengenal apa yang tidak disukai oleh suaminya. Suami saya tidak suka ini. Maka dia berusaha semaksimal mungkin ikhtiar untuk melakukan apa yang disukai oleh suaminya dan menghindarkan diri dari apa yang tidak disukai oleh suaminya. Dia berusaha beradaptasi dengan apa yang disenangi oleh suaminya. Ya. Oleh karenanya Rasulullah SAW ketika ditanya ya, tentang wanita solehah, ya, maka Rasulullah SAW berkata, ketika Rasulullah SAW berkata, ayun nisa'i khair, wanita mana yang paling terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah berkata, allati tasurruhu idza nadhar, wanita yang kalau suaminya melihatnya maka menyenangkan suaminya. Wa tuti'uhu idza amar, dan wanita tersebut taat kepada suaminya jika suaminya perintahkan. Wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah, dan dia tidak menyelisihi suaminya terkait dengan harta dan dirinya, menyelisih dengan apa yang tidak disukai oleh suaminya. Dia selalu berusaha menggunakan dirinya dan hartanya kepada hal yang disukai oleh suaminya. Ini wanita terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, menyenangkan suaminya. Kalau dilihat menyenangkan, kalau disuruh nurut, menggunakan harta pada yang disukai oleh suaminya, menggunakan dirinya pada hal yang disukai oleh suaminya. Ini wanita terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kesibukannya mikir apa sih yang disukai oleh suami saya. Contoh misalnya seorang wanita tahu suaminya suka makan sebelum sholat zuhur misalnya, dia bilang, sayang, saya ingin makan sebelum sholat zuhur. Abi nih belum siap sebelum zuhur, nanti jam 2. Lah ini gimana? Namanya suaminya disuruh paksa ikut kemauannya. Ini bukan wanita soleha seperti itu. Oh gitu Bi, ya saya usahakan ya Bi, mudah-mudahan selesai. Dia usaha. Kalau belum selesai, suaminya ngerti, oh belum selesai. Belum Bi, saya dari tadi jam 10 sudah berusaha. Anakmu masih suka rewel. Kan bisa ngomong. Nggak langsung bantah. Nggak ada jam 2 makan. Subhanallah. Ini bukan pengalaman pribadi ya, jangan salah sangka Anda. Istri yang soleha tahu kalau suaminya suka makan sebelum duhur, ya siapin makanan sebelum duhur. Kenapa diselisihi? Suaminya suka misalnya, ada sebagian suami ya misalnya suka istrinya pakai baju merah jambu, ya udah, jangan pakai baju coklat. Sayang, mana baju merah jambunya? Ah, kurang bagus Bi, saya suka yang coklat. Ini yang lihat saya, bukan orang lain. Saya senang kamu pakai merah jambu. Enggak Bi, enggak bagus. Lah ini gimana? Sudah tinggal buka aja ganti baju merah jambu, apa susahnya? Dapat pahala. Makanya sebagian wanita ada yang cerdas, ingin jadi wanita soleha, ada yang bahlul. Tinggal ganti baju aja susah dia. Karena ibu-ibu berusaha menyenangkan suami. Kalau ibu-ibu, ciri-ciri wanita penghuni surga, suaminya betah ngelihat dia. Jadi kalau ibu sebelum tidur dilihat sama suami, diusap-usap rambutnya, dilihat terus, ibu tersipu malu begini, nah itu insya Allah itu wanita penghuni apa? Surga. Tapi kalau lihat sudah, aku baru lihat, ntar lagi minta duit. Mau lihat aja malas.
Kalau bisa diblokir, diblokir. Ini ciri penghuni neraka jahanam. Gimana cara biar istri enak dia lihat? Oleh karenanya seorang wanita berusaha menyenangkan suaminya. Itu yang dipikirkan, gimana menyenangkan suami saya. Dari sini para ulama ketika menyebutkan wanita terbaik allati tasurruhu idza nadhara ilaiha, yaitu wanita yang menyenangkan jika dia memandangnya, memandang wanita tersebut. Dari sini seorang wanita berusaha enak dipandang oleh suaminya. Bagaimana caranya? Maka dia mempercantik dirinya pada dua hal. Pertama, dia berusaha mempercantik fisiknya. Yang kedua, mempercantik akhlaknya. Dengan mempercantik fisik artinya dia perhatian penampilan, dia berhias untuk apa? Suaminya, ya. Ini penting bagi wanita. Dia berhias untuk suaminya. Makanya wanita dibolehkan pakai emas, boleh, pakai kain sutra, boleh. Karena dia dituntut untuk berhias. Itu berhias, boleh pakai. Laki-laki ngapain? Pakai emas, pakai apa? Kain sutra. Wanita memang disuruh untuk berhias lembut-lembut kepada suaminya, maka diboleh pakai emas, diboleh pakai apa? Kain sutra, boleh menghias dirinya. Kemudian dia berhias untuk suaminya. Dan ini adalah kebiasaan para sahabiat dahulu. Para sahabiat dahulu mereka berhias untuk suaminya. Mereka berhias di rumah, bukan di luar rumah. Makanya ketika Salman Al-Farisi mengunjungi rumah saudaranya, yaitu teman dekatnya Abu Darda radhiyallahu taala anhuma, maka Salman wajada Ummu Darda mutabadzilatan. Salman Al-Farisi mendapati istrinya Abu Darda, yaitu Ummu Darda, pakaiannya compang-camping, tidak pantas bagi wanita yang sedang menanti kedatangan suaminya. Maka Salman sadar ini ada masalah. Maka dia berkata kepada Ummu Darda, "Ma sya'nuki? Ada apa gerangan dengan engkau? Kenapa pakai pakaian yang tidak pantas untuk menyambut kedatangan suami?" Maka apa kata Ummu Darda? "Akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun ila dunya." Saudaramu, temanmu Abu Darda itu tidak butuh dengan dunia. Isyarat bahwasanya dia tidak butuh dengan saya. Ngapain saya pakai baju yang bagus? Ini kita ambil kesimpulan, sebenarnya mengambil kesimpulan bahwasanya para sahabat seperti itu. Kalau mereka di rumah, mereka pakai baju yang bagus untuk menyambut apa? Suaminya. Ya. Makanya kalau suami mereka tidak di rumah, maka mereka pakai biasa-biasa saja. Ketika suaminya datang, maka mereka bersiap untuk suaminya. Makanya Rasulullah SAW melarang zaman dahulu kalau orang pulang dari safar, Rasulullah melarang untuk masuk rumah di malam hari dengan surprise, nggak boleh. Harus kasih tahu istri kalau mau pulang. Zaman dahulu tidak ada alat komunikasi, sehingga Rasulullah SAW mengatakan, ya, seorang tidak boleh mendatangi istrinya turukan di malam hari. Kalau pulang safar ya siang aja, siang hari. Kenapa tidak boleh datang malam hari dengan tiba-tiba? Karena Rasulullah SAW takut istri tidak siap menyambut suaminya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, janganlah salah seorang dari kalian mendatangi istrinya pulang dari safar malam-malam. Kenapa? Hatta tamtashita asy-sya'ithah wa tastahiddal mughibah, agar wanita yang rambutnya belum disisir bisa menyisir rambutnya untuk menyambut suaminya. Agar wanita yang rambut kemaluannya belum dicukur bisa dia cukur untuk bisa menyambut apa? Suaminya. Sehingga demikianlah para sahabiat, kalau mereka tahu suami mereka datang, maka mereka bersiap-siap untuk menyambut suaminya. Sisi rambut dirapikan, sisi baju dirapikan, bahkan bulu kemaluan dicukur. Dan itulah kebiasaan wanita solehah. Mereka menyenangkan suaminya, berhias untuk suaminya. Masya Allah, sebagian wanita diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, selalu harum di hadapan suaminya, selalu harum, selalu harum. Sebagian biasa-biasa aja, tapi sebagian selalu apa? Harum. Tidak tercium darinya bau yang tidak enak. Kenapa? Dia perhatian sama apa? Suaminya. Ingin menyenangkan apa? Suaminya. Yang jadi musibah di zaman sekarang ini, wanita berhias kalau keluar rumah, itu musibah. Kalau mau keluar, udah depan cermin setengah jam. Spidol merah, spidol hijau, spidol. Gini. Semua diwarnain.
Kalau dalam rumah apa adanya. Masalah. Dalam rumah pakai pakaian perang juga enggak apa-apa, robek-robek. Kalau keluar pakaian yang indah, rapi. Ini terbalik. Kamu itu dituntut untuk berhias untuk suami, bukan untuk suami orang. Kamu dituntut berhias untuk suami sendiri, senangkan hati suami. Akhirnya apa yang terjadi? Rusak. Suaminya pergi ke kantor, banyak teman-teman perempuan kerjanya yang berhias untuk dia. Istrinya juga keluar untuk berhias untuk suami orang lain. Pulang ya, seperti itu. Makin harus diperhatikan ibu-ibu kalau berhias untuk suami. Itu berpahala. Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga jaga fisik. Intinya untuk menyenangkan apa? Suami, penampilan diperhatikan, kesehatan diperhatikan ya. Sehingga suami kalau melihat menyenangkan. Enggak apa-apa ke salon. Minta suami jatah apa? Salon. Untuk apa? Untuk kamu bilang. Untuk apa? Untuk kamu. Supaya saya bisa penampilan cantik di hadapanmu. Yang kedua yang harus dia hiasi adalah kecantikan akhlak, yang lebih utama. Kecantikan akhlak. Jika seorang wanita memiliki akhlak yang cantik, maka dia sangat enak dipandang oleh suaminya. Suruh nurut, tidak pernah ngomel-ngomel, masya Allah. Suaminya betah melihat dia. Ya. Dan yang paling utama adalah akhlak, cantiknya akhlak daripada cantiknya fisik. Cantik fisik itu bisa berubah. Semakin hari semakin kurang kecantikan fisik. Ibu-ibu kalau sudah 50 tahun ke atas, ya sudahlah. Mau diapain? Tidak bisa lagi. Sudah 50 tahun ke atas. Mau seperti muda dulu nggak bisa lagi. Mungkin ibu-ibu yang 50 tahun ke atas masih kelihatan cantik bagi lelaki yang berusia 80-an. Tapi kalau akhlak bisa semakin indah. Akhlak ini terjaga, dia semakin indah. Kecantikan semakin luntur, tidak bisa dipaksa. Makanya berusaha gabungan antara cantik fisik dan yang lebih utama adalah cantik apa? Akhlak. Kalau ibu hanya mengandalkan cantik fisik, banyak perempuan di luar lebih cantik daripada ibu, masih banyak. Tapi kalau ibu mengandalkan cantik akhlak, lelaki akan terpikat dengan kecantikan apa? Akhlak seorang istri. Tapi maka intinya di antara ciri wanita salehah berusaha menyenangkan apa? Suaminya. Taib. Di antara ciri wanita salehah yaitu enak diajak ngobrol oleh suaminya. Enak diajak ngobrol oleh apa? Suaminya. Makanya ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan surga sudah diciptakan untuk dimasuki oleh Nabi Adam alaihissalam. Ternyata sebelum Allah masukkan Adam ke dalam surga, Allah ciptakan Hawa dulu. Allah ciptakan apa? Hawa. Percuma masuk surga, banyak makanan, banyak minuman, tapi tidak ada teman. Percuma. Seorang laki butuh apa? Teman. Kata Allah, Dialah yang menciptakan kalian min nafsin wahidatin, dari satu jiwa yaitu Adam alaihissalam. Wa ja'ala minha zawjaha, lantas Allah ciptakan dari satu jiwa tersebut istrinya itu Hawa, liyaskuna ilaiha, dalam surat Al-A'raf, agar Adam tentram dengan istrinya. Jadi fungsi istri adalah menenteramkan suami, betah diajak ngobrol sama suami, buat suami nyaman ngobrol dengan dia. Ini istri yang solehah, sehingga istrinya rindu ingin pulang, suaminya rindu ingin pulang ke rumah kalau di luar rumah. Kenapa dia merasa tentram dengan istrinya? Maka dikatakan oleh para ulama, di antara hikmah kenapa Allah ciptakan Hawa sebelum Allah masukkan Adam dan Hawa dalam surga, wa ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah, wahai Adam, masuklah engkau dan istrimu ke dalam surga. Jadi diciptakan dulu Hawa. Kata para ulama, ar-rafiq qabla tariq, itu butuh teman sebelum menempuh perjalanan. Nah, kita butuh teman yang dekat, yang tempat kita ngobrol, tempat curhat. Yang paling utama adalah istri kita. Istri kita. Maka wanita yang salehah siap diajak ngobrol sama suaminya.
bahkan memudahkan suaminya untuk ngobrol sama dia, ya. Sehingga suaminya betah untuk pulang ke rumah. Kapan dia di luar pingin segera pulang ke rumah, kapan di luar pingin segera pulang ke rumah. Makanya di antara sunnah adalah suami istri ngobrol sebelum tidur. Saya sering sampaikan hal ini. Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, "Bitu inda khalati Maimunata fatahaddatsa an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma ahli sa'atan tsumma raqada." Aku tidur di rumah bibiku Maimunah, itu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku mendengar Rasulullah SAW mengobrol sama istrinya beberapa saat sebelum tidur, kemudian mereka tidur. Ini menumbuhkan cinta kasih antara suami istri ngobrol, ya. Lihatlah bagaimana hadis Ummu Zara, Aisyah radhiyallahu anha berbicara cerita tentang kisah 11 wanita, dan Nabi SAW mendengar, kemudian Rasulullah SAW mengomentari di akhir hadis. Kata Rasulullah SAW, "Kuntu laki ke Abi Zari' li Ummi Zari'." Wahai Aisyah, sungguhnya aku menyikami di sisimu seperti Abu Zara' terhadap Ummu Zara'. Hanya saja Abu Zara' mencerai, aku tidak mencerai. Tapi dia mendengar obrolan istrinya yang panjang, kemudian dipahami, kemudian dikomentari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka istri yang salehah menghidupkan suasana obrolan antara dia dengan suaminya. Sisihkan waktu. Masalahnya kita di zaman sekarang disibukkan dengan media sosial. Masing-masing punya dunia sendiri. Pulang ke rumah di satu tempat tidur tapi pikiran berbeda. Istrinya sibuk dengan HP-nya, dengan teman-temannya di HP, suaminya sibuk dengan teman-temannya di grupnya. Istrinya tertawa sama teman-temannya. Suaminya tertawa sama teman-temannya. Istrinya sibuk nonton film Korea, suaminya nonton India. Gimana bahagia seperti ini? Kehidupan rumah tangga menjadi kering, sengsara. Harusnya kalau sampai rumah HP taruh, ngobrol. Karena itu sudah fitrah, suami dekat dengan istri, istri dekat dengan suami. Lepaskan HP, ngobrol, ketawa ketiwi, sisihkan waktu. Istri yang soleha berusaha menghidupkan suasana seperti ini sehingga suaminya merasa nyaman, ya. Oleh karenanya saya sering sampaikan, suami yang bahagia itu apa? Adalah suami yang sering ingin pulang ke rumah. Di luar, saya ingin pulang, rindu ingin ketemu apa? Istri. Ini suami yang paling bahagia. Tapi kalau nggak pingin pulang, itu repot itu. Nggak pingin pulang, udah nanti aja lah istri. Kita ngobrol terus, nggak pingin pulang, nggak pingin ketemu apa? Istrinya. Berarti dia tidak menemukan kenyamanan ngobrol dengan apa? Istrinya. Maka istri yang soleha berusaha untuk menumbuhkan kenyamanan obrolan antara dia dengan suaminya. Tentunya topik obrolan kita pilih yang menyenangkan. Jangan ngobrol dengan hal-hal yang bisa menimbulkan perselisihan antara suami dan istri. Jangan pulang di rumah, "Mas, kamu pilih nomor berapa? 1, 2 atau 3?" Repot. Ribut akhirnya. Jangan, kenapa 1? Kenapa 2? Kenapa 3? Mas itu enggak ribut. Ini sebagaimana yang pernah terjadi. Sampai ada yang cerai gara-gara 1 atau 2. Kemudian 1 dan 2 bersahabat. Ya kan dulu begitu, sampai ada yang cerai. Sampai ada yang ribut antara anak dan orang tuanya. Allahu Akbar. Yang dipeributkan sudah damai, mereka masih apa? Ribut. Oleh karenanya, pilih topik yang menarik tentang keagamaan, tentang anak-anak, tentang keluarga. Nanti ngobrol ketawa ketiwi, bisa. Itu adalah ciri wanita yang salehah. Bukan cuma diem aja. Gimana? Iya. Oh enggak. Istri apa seperti ini? Istri itu yang aktif dengan apa? Suami, ngobrol, tawa ketiwi dengan suami, itu istri yang salehah. Baik, di antara ciri istri yang salehah yang keberapa? 4. Yang keberapa? Ya, ada. Yang keempat, yaitu istri yang karena dia selalu berpikir untuk menyenangkan suami, dia tidak pandai bikin makar terhadap suaminya. Dia tidak pandai sama sekali. Ini istri salehah. Ada istri yang pandai menipu suaminya, ada. Kasih uang, nih sayang, uang 100.000 buat
jajan buat belanja dapur, ya dia belanjakan 80, 20-nya dia sembunyikan. Nanti kalau laporan sudah selesai semua. Ini kan bohongin suami. Pandai dia bikin makar sama suami. Abi, saya keluar pengajian ya. Ya silakan. Masya Allah, abinya senang, ternyata belok ke restoran. Pengajian 1 jam, restoran 3 jam misalnya. Ini bikin makar sama. Wanita soleha tidak pandai bikin makar. Ketika ditanyakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, ayun nisa'i afdal? Wanita mana yang paling afdal? Faqalat allati la ta'rifu aibal maqal. Wanita soleha yang paling afdal adalah tidak pandai mengucapkan kata-kata kotor, enggak pandai dia. Enggak pandai make suaminya, enggak pandai ngenyek suaminya, enggak pandai nyinyir suaminya, dia tidak pandai kata-kata seperti itu. Wala tahtadi limakrir rijal, tidak pandai untuk membohongi, berbuat makar kepada suaminya. Ya. Farighatul qalbi illa minaz zinah li ba'liha, hatinya kosong semuanya kecuali untuk berhias di hadapan suaminya. Ini wanita yang soleha menurut Aisyah radhiyallahu taala anha. Tidak pandai kata-kata kotor, ya. Tidak pernah bilang suaminya kata-kata yang menyakitkan, kamu brengsek, kamu, suaminya dibilang bajingan, aduh ini enggak ada. Enggak ada wanita soleha seperti itu. Yang dia tahu abi, sayang, ya, mas, tidak ada kata-kata yang keji, enggak ada sama suami. Dia enggak pandai mengucapkan kata-kata keji kepada suaminya. Dan dia tidak pandai ngibulin suaminya. Sebagian wanita luar biasa, pandai ngibul. Kasih duit suruh ini digunakan untuk yang lain. Bilang ke sana ternyata mampir kemana. Ada hal yang dia tutup-tutupi, ngibulin suaminya. Wanita soleh tidak demikian. Dia tidak pandai mengibulin suaminya. Baik, di antara ciri wanita soleha yang keberapa? Adalah wanita yang kalau ada masalah rumah tangga selalu ingin cepat selesai. Ada namanya kehidupan rumah tangga, pasti ada problematika. Tidak ingin memperpanjang permasalahan. Kalau bisa selesai segera. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW berkata, "Ala ukhbirukum binisaikum fil jannah?" Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang istri-istri kalian di surga? Qulna bala ya Rasulullah, kata kami tentu wahai Rasulullah. Siapa mereka? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wadudun waludun. Dalam riwayat audun, yaitu wanita yang subur, penyayang, dan aud, suka kembali kepada suaminya. Maksudnya apa suka kembali kepada suaminya? Idza ghadibat au usi'a ilaiha. Kalau wanita ini marah atau suaminya berbuat salah kepada dia, au ghadiba zaujuha, atau sebaliknya suaminya yang marah. Jadi kata Nabi, mungkin dia yang marah, sang wanita marah, atau suaminya salah kepada dia, atau suaminya yang benar, atau suaminya yang marah, maka dia tidak memperpanjang masalah. Qalat hadhihi yadi fi yadika la aqtahilu bi ghamdin hatta tarda. Maka dia segera datang kepada suaminya, dia berkata, wahai suamiku, ini tanganku di atas tanganmu. Dipegang tangan suaminya, dan dia berkata, aku tidak bisa tidur sampai kau ridho kepadaku. Ini wanita penghuni surga. Tetapi wanita seperti ini langka tapi nyata. Banyakan wanita kalau masalah sama suaminya, maunya suaminya yang minta maaf. Mau dia yang benar, dia yang salah, pokoknya kamu yang minta maaf. Egonya tinggi. Wanita egonya tinggi, tidak mau minta maaf, mau suaminya yang minta maaf. Kalau ada masalah, ingin permasalahan diperpanjang, tidak ingin dipercepat. Begitu suaminya kabur dari rumah, baru dia sedih. Aduh, nangis. Begitu suaminya datang, sayang, dia senang, tapi dia karena ego, ngapain pulang? Nah, dia malah diusir, padahal dia kangen. Kenapa? Ego goblok seperti ini. Apa enak hidup rumah tangga ribut-ribut? Ngapain mentingkan ego? Wanita soleha yang mengedepankan keridhaan Allah daripada mengedepankan egonya. Kalau ada masalah, dia ingin cepat selesai. Kalau bisa dia menyelesaikan masalah, dia diam. Ada masalah, dia selalu ambil tangan suaminya, ya suamiku, saya tidak bisa tidur sampai kau maafkan aku, sampai kau ridho. Di sini Rasulullah SAW tidak sebutkan
Kalau dia yang benar atau suaminya yang benar, Rasulullah sebutkan segala kemungkinan. Idza ghadibat, kalau istrinya yang sang wanita yang marah, au usi'a ilaiha, bahkan Nabi mengatakan justru dia dizalimi oleh suaminya yang salah. Au ghadiba zaujuha, atau suaminya yang marah. Jadi segala kondisi, mau dia yang benar atau suaminya yang benar, kalau ada problematika, sifat dia ingin cepat selesai permasalahan tersebut. Maka dia mengalah, dia datang kepada suaminya, dia minta maaf. Kalau ibu-ibu ingin jadi penghuni surga, ingin bahagia rumah tangga, jangan memperpanjang masalah. Enggak enak kita ribut sama istri, enggak enak ribut sama suami. Saya sering sampaikan, kalau kita ribut sama orang lain jauh, enggak ada masalah. Anti punya masalah sama seorang wanita di Israel, enggak ada masalah. Punya masalah sama seorang wanita di Amerika, enggak ada masalah. Ribut sama orang jauh-jauh enggak ada masalah. Jarang ketemu. Yang jadi masalah kalau ribut sama orang dekat. Enggak enakan ribut sama teman kantor, ya tiap hari ketemu dia, menjengkelkan. Ribut sama tetangga, tiap hari ngelihat dia, menjengkelkan. Paling tidak enak ribut sama pasangan. Kalau tahu tidak enak ribut dengan pasangan, jangan memperpanjang masalah. Mengalah, buang itu ego karena Allah Subhanahu wa taala. Dengar ibu-ibu. Saya sudah teriak-teriak seperti ini, dengar ya. Jangan cuma gini-gini terus jatuh. Masuk telinga, muter di otak, jangan keluar-keluar ya. Buang tuh ego supaya rumah tangga nyaman. Jangan goblok ikutin ego. Jangan bahlul. Ikuti keridhaan Allah, buang tuh ego. Siapa yang mengikuti keridhaan Allah, dia buang egonya, dia akan bahagia di dunia sebelum di akhirat. Yang keberapa ibu-ibu? 5? 6. Sekarang yang ke 6. Ada 20 mas, baru 6. Tenang aja, tenang. Ciri yang terakhir pada pertemuan kita kali ini, jangan banyak-banyak, nanti nggak bisa diamalin, sedikit-sedikit. Banyak-banyak lupa semua. Sedikit-sedikit tapi diamalin. Satu aja diamalin, bikin suami bahagia. Apalagi kalau ke-6-6-nya nanti ya. Yang ke-6 adalah istri yang soleha adalah membantu suaminya dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orientasi dia adalah akhirat, surga. Orientasi bukan dunia. Betapa banyak wanita sekarang orientasinya adalah dunia. Pikirannya tas baru, jam baru, mobil baru, ini baru, ya. Ini ganti, ini ganti, ini ganti, ini ganti. Suaminya pening. Ya. Maunya yang baru-baru melulu. Orientasinya dunia, pikir mau jalan-jalan ke sana, mau ke Eropa, mau ke ini, pikirannya jalan-jalan dunia melulu pikirannya. Di luar dari kewajaran. Jadi kalau sekali pingin jalan-jalan, semua wanita juga pingin jalan-jalan. Tapi pikirnya selalu dunia, 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 dunia. Wanita soleha orientasinya akhirat dan mengajak suaminya untuk mikir akhirat. Gimana anak kita? Gimana amal kita? Kita sudah berusia sayang, apa yang bisa kita lakukan? Itu yang dia pikirkan. Aduh, sudah berhari-hari kita tidak baca Quran, Mas. Bagaimana ini? Sehati saya kok. Itu pikiran dia akhirat, akhirat, akhirat. Itu wanita soleha. Bukan dunia, 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 dunia. Bikin suaminya pening. Dikit-dikit minta ganti tas, dikit-dikit minta ganti sepatu, dikit-dikit minta ganti mobil. Lama-lama istrinya diganti sama suaminya ya. Sekali-sekali gantian dong, saya minta ganti. Minta ganti ya Mas, minta ganti kamu. Suaminya kasihan, capek-capek kerja, pikirannya dunia, 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 tidak ada qanaah. Wanita soleha mengajak suaminya untuk taat kepada Allah. Dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Liyattakhidh ahadukum qalban syakiran wa lisanan dzakiran wa zaujatan tu'inuhu ala amril akhirah. Hendaknya salah seorang dari kalian wahai para lelaki menjadikan hatinya hati yang pandai bersyukur, lisannya suka berzikir dan punya istri yang bantu dia dalam urusan akhirat. Subhanallah. Istrinya punya ide, sayang ada anak yatim, kita bantu dong. Sayang tetangga kita masih ini, ayo sayang, ayo kita ikut pengajian sayang. Ini kita bikin pengajian di rumah yuk. Ya. Ayo sayang kita silaturahmi. Sayang, Mas kamu belum nengok orang tuamu bulan ini. Mas kamu belum telepon kakak adikmu bulan ini.
luar biasa. Istri ingatkan kita pada apa? Akhirat. Mas jangan pelit begitu mas. Mas jangan sombong mas. Ini luar biasa istri seperti ini. Ingatkan kita kepada perkara akhirat. Bukan dunia terus. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Rahimallahu imra'an qama minal lail fa shalla wa ayqadha ahlahu fa shallat. Fa in abat nadhaha ala wajhiha al-ma'. Semoga Allah merahmati seorang lelaki yang bangun malam tahajud, kemudian dia bangunkan istrinya untuk salat, maka istrinya salat. Kalau istrinya tidak mau salat, maka dia percikan air di wajah istrinya tersebut. Wa rahimallahu imra'atan, dan semoga Allah merahmati seorang istri qamat minal lail, dia bangun malam tahajud. Bayangkan betapa kita bahagia istri kita bangun salat malam. Senang atau tidak? Senang loh istri, Masya Allah. Kemudian dia berdoa menangis-nangis. Dia pikir akhirat. Dia doain kita, doain anak-anak, ya, luar biasa doa. Kita yang lihat tuh bahagia luar biasa. Rahimallahu imra'atan qamat minal lail, semoga Allah merahmati seorang wanita yang bangun malam tahajud, kemudian dia salat. Wa aiqadat zaujah, membangunkan suaminya, mas bangun mas, salat malam mas. Subhanallah. Kalau suaminya tidak mau, fa in aba nadhahat ala wajhi alma, maka dia percikan air ke suaminya supaya bangun apa? Malam. Ini kebahagiaan luar biasa. Lihat istri salat malam, enggak usah dibangunkan, bangun apa? Sendiri. Ini udah subuh nih. Udah qomat pulang masih belum bangun udah siang. Waktu duha, salat duha. Repot seperti gini. Mau dijewer bagaimana? Enggak dijewer juga begitu. Bagaimana kemudian berharap anak-anak soleh-solehah, lihat ibunya tidur melulu. Gimana anak-anak mau soleh-soleh, ibunya dunia melulu. Yang lihat ibunya selalu tas baru, ini baru, berita artis. Bagaimana tidak sedih seorang suami, istrinya sebelum tidur nonton Korea, sampai tidur film Korea belum selesai masih jalan. Sedih. Dunia terus pikiran. Ini sengsara. Kita suami seperti ini sengsara punya istri seperti ini. Maka nasihati. Maka ibu-ibu jangan sampai menjadikan dunia sebagai orientasi. Kita hidup sebentar, tidak lama. Dunia tidak dilarang, silakan punya dunia. Kita berhak bahagia dengan dunia kita. Tapi orientasi kita harus apa? Akhirat. Ada masalah. Saya tidak melarang punya mobil mewah, punya rumah bagus, nggak ada masalah. Tapi orientasi apa? Akhirat. Jangan saya pikirnya dunia terus. Baik, demikian saja kajian kita. Sudah 1 jam, sudah lama ya. Sudah cukup. 6 poin diingat baik-baik, yang penting diamalkan. Jangan sampai jadi panitia pengajian tapi kurang ajar sama apa? Suami. Demikian. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Ada yang